Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama adalah pengertian AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah kegiatan yang mengkaji mengenai dampak dari suatu usaha atau kegiatan pada lingkungan hidup bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan. Jadi, pada bab sebelumnya kita mempelajari mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam. Nah, dalam menggali sumber daya alam, misalnya adalah contohnya pertambangan, usaha pertambangan, itu pasti akan berdampak pada lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari usaha pertambangan tersebut, maka perlu adanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dan adanya AMDAL ini diharapkan dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk dari usaha pertambangan yang akan dilakukan, seperti merusak lingkungan dan lain sebagainya. Ini sebagai pembatas dan sebagai pedoman suatu usaha dalam melakukan usaha pertambangan. Nah, kapan AMDAL dibuat? AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Misalnya, akan ada proyek pertambangan di lokasi A. Nah, proyek tersebut akan memberikan pengaruh lingkungan hidup sekitarnya mengenai kualitas air, kualitas tanah, dan kualitas udara. Ketika usaha tersebut mempengaruhi lingkungan hidup, maka perlu adanya AMDAL. Dan siapa yang bertanggung jawab? Yaitu adalah BAPEDAL, Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Kriteria mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha terhadap lingkungan. Ada jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Nah, fungsi AMDAL. Fungsi AMDAL ada 3, bagi masyarakat, bagi pemilik proyek, dan bagi pemerintah. Yang pertama adalah bagi masyarakat. Bagi masyarakat yaitu digunakan sebagai untuk mengetahui rencana pembangunan suatu proyek. Kemudian masyarakat bisa ikut berpartisipasi termasuk dalam memantau proyek atau kegiatan yang berlangsung agar sesuai kaidah atau sesuai AMDAL yang ada. Kemudian tidak terjadi salah paham antara pemilik proyek dan masyarakat. Dan selanjutnya adalah masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan proyek tersebut. Selanjutnya bagi pemilik proyek, terhindar dari pelanggaran undang-undang, terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan, dan dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa datang. AMDAL merupakan sumber informasi mengenai keadaan sosial masyarakat di sekitarnya, sehingga suatu usaha atau suatu kegiatan bisa menggunakan AMDAL sebagai patokan atau digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan usahanya. Dapat mengetahui kelemahan dan digunakan sebagai menyempurnakan kelemahan tersebut. Dapat mengetahui keadaan atau kondisi lingkungan di sekitar proyek. Kemudian bagi pemerintah, mencegah potensi sumber daya alam yang dikelola rusak, mencegah SDA lain di luar proyek yang rusak, menghindari pengerusakan lingkungan, menjamin proyek dibangun sesuai dengan rencana pembangunan daerah, untuk menghindari pertikaian antara pemilik proyek dengan masyarakat, untuk menjamin proyek memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah, serta AMDAL dipergunakan sebagai alat pengambil keputusan. Kemudian ada beberapa istilah yang terkait dengan AMDAL. Yang pertama adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan RKL. RKL adalah upaya penanganan dampak besar pentingnya terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari usaha. Atau secara sederhananya adalah upaya penanganan, yaitu penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan dari usaha atau suatu kegiatan. Kemudian pengertian Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL, yaitu pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Ketika RKL tadi adalah penanganannya setelah lingkungan hidup tersebut terdampak. Nah, pada RPL adalah pemantauan komponen yang terkena dampak. Dan kemudian ada istilah ANDAL. Ini berbeda dengan AMDAL. Jadi ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam mengenai dampak dari suatu kegiatan atau usaha. Jadi ANDAL ini adalah salah satu dokumen yang terdapat di dalam AMDAL. Jadi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan terdiri dari beberapa dokumen. Salah satunya adalah ANDAL, analisis dampak lingkungan.
Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut, bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengolahan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir. Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya. Seperti contoh yang terjadi di TPA Bantar Gebang. Dengan adanya TPA, maka warga sekitar menuai derita yang tidak berujung. Dampaknya seperti penyakit ispa, gastritis, mialgia, anemia, infeksi kulit, asma, rematik, hipertensi, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah penduduk, jumlah limbah domestik dari rumah tangga adalah sebesar 2.915.263.800 ton per tahun atau 5.900 sampai 6.000 ton per hari. Lumpur dari septic tank sebesar 60.363 ton per tahun dan yang bersumber dari industri pengolahan sebesar 8.206.824 ton per tahun. Sampah yang diangkut dari lokasi penampungan sementara atau LPS akan diolah di tempat pembuangan akhir atau TPA. TPA Bantar Gebang ini atau tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang ini berada di Bekasi dengan luas total sebesar 108 hektar. Besarnya beban sampah tidak terlepas dari minimnya pengolahan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara. Baru sekitar 75 meter kubik yang didaur ulang atau dibuat kompos, sementara itu sisanya sekitar 60% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir dan 30% dibiarkan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi. Dengan adanya TPA tersebut juga dapat merusak lingkungan dan ekologi sekitarnya. Beberapa kerusakan lingkungan yang hingga kini tidak bisa ditanggulangi akibat sebuah kawasan ekologi dijadikan TPA antara lain pencemaran tanah, di mana kegiatan penimbunan sampah akan berdampak terhadap kualitas tanah yang berada di lokasi sekitarnya. Tanah yang semula bersih dari sampah akan menjadi tanah yang bercampur dengan limbah, baik organik maupun anorganik, baik sampah rumah tangga ataupun sampah limbah industri atau rumah sakit. Tidak ada solusi yang konkret dalam pengelolaannya. Maka potensi pencemaran tanah secara fisik akan berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Akibat operasional tidak sempurna, maka timbul juga terhadap kandungan air tanah di sekitar tempat pembuangan akhir, serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas metan, lalu pencemaran terhadap udara, baik di kawasan sekitar TPA maupun dari unit-unit mobil truk mengangkut dari LPS ke TPA yang membuat hidung tidak nyaman. Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, itu dapat kita simpulkan biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitar. Di samping itu juga mempengaruhi atau merusak ekologi di sekitarnya, yang diantaranya terjadi pencemaran air, pencemaran udara, ataupun pencemaran tanah. Dan akibat dari pencemaran tersebut, warga sekitar mudah terserang penyakit. Di samping itu, pemerintah harus dapat membuat kebijakan baik internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri, rendahnya sumber daya masyarakat. Sedangkan yang mempengaruhi faktor eksternal adalah minimnya lahan pembuangan sampah, serta tidak ketatnya pemerintah baik pusat maupun daerah membuat aturan masalah sampah.